Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Melida Gunawan. Saya dari kelas 9G. Di sini saya akan menyampaikan tentang bioteknologi dan pewarisan sifat. Pengertian bioteknologi. Pengertian bioteknologi adalah upaya pemanfaatan makhluk hidup dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah untuk menghasilkan produk atau jasa yang berguna bagi manusia. Macam-macam bioteknologi. Macam-macam bioteknologi itu ada dua, yaitu bioteknologi tradisional dan modern. Bioteknologi tradisional seperti pemanfaatan dalam bahan makanan merupakan proses fermentasi terjadi pada bakteri dan ragi. Pada bakteri, biasanya seperti pembuatan keju, yogurt, dan mentega. Dan pada ragi, biasanya seperti pembuatan roti, tempe, dan tapai. Contoh produk bioteknologi tradisional seperti kecap, oncom, dan bir. Bahan dasarnya seperti kedelai, 2 kedelai, bungkil tahu. Kedelai yang telah diambil proteinnya dalam pembuatan tahu. Bioteknologi modern menggunakan metode pengklonan DNA terjadi pada bakteri, tumbuhan, dan hewan. Pada bakteri biasanya dengan cara plasmid rekombinan. Pada tumbuhan juga biasanya dengan cara kultit sel telur tunggal, dan pada hewan biasanya dengan cara transplantasi nukleus. Bioteknologi modern juga memiliki aplikasi praktis di kehidupan manusia dan dampak negatif di kehidupan manusia. Produk bioteknologi tradisional seperti pembuatan yogurt, pembuatan mentega, pembuatan keju, pembuatan roti, pembuatan tempe, dan pembuatan tapai. Pembuatan keju. Dalam pembuatan keju, kelompok bakteri yang dipergunakan adalah bakteri asam laktat. Seperti ini, berfungsi memfermentasi laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Bakteri asam laktat yang bisa digunakan oleh genus Lactobacillus dan Streptococcus. Pembuatan yogurt. Yogurt adalah susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri. Bakteri yang digunakan adalah Lactobacillus, Bacillus, dan Thermophilus. Yogurt dapat dibuat dari susu apa saja, termasuk susu kedelai. Pembuatan mentega. Pada pembuatan mentega, mikroorganisme yang digunakan adalah Streptococcus lactis dan Legionnaires yang membantu proses pengasaman. Setelah itu, susu ditambah dengan cita rasa tertentu, kemudian lemak mentega dipisahkan. Pengadukan lemak mentega menghasilkan mentega yang bisa disantap. Pembuatan roti. Pada pembuatan roti, biji-bijian serealia dipecahkan dulu untuk dijadikan tepung terigu. Terigu ditambah air untuk mengaktifkan enzim-enzim, misalnya amilase. Amilase kemudian menghidrolis tepung menjadi maltosa, kemudian menjadi glukosa. Setelah itu ditambah Charismacorus catepase. Pembuatan tempe. Tempe dibuat dengan cara memfermentasikan kedelai yang telah dihilangkan kulitnya dengan jamur Mycelium. Jamur akan mengikat keping-keping biji kedelai, membentuk produk seperti roti. Jamur yang digunakan untuk fermentasi tempe. Pembuatan tapai. Tape atau tape adalah kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahwa berkarbohidrat sebagai substrat oleh ragi. Di Indonesia, di negara-negara tetangganya, substrat ini biasanya berupa umbi-umbi, singkong, dan beras ketan. Manfaatnya, bioteknologi memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia melalui pemanfaatan mikroorganisme,
dan sel hidup. Dalam bahan pangan, kesehatan pertanian dan lingkungan, manfaat utamanya meliputi produksi pangan bergizi seperti tempe dan yogurt, pembuatan obat atau vaksin, insulin atau antibiotik, pengembangan bibit unggul tahan lama, serta bioremediasi untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Dampak-dampak dalam kehidupan manusia. 1. Dampak lingkungan dan ekosistem. 1. Kehilangan plasma nuklah. Mencegah bioteknologi. 3. Gangguan rantai makanan. 2. Dampak kesehatan manusia seperti resiko alergi, potensi resistensi antibiotik. 3. Dampak sosial, ekonomi, dan etika seperti kesenjangan ekonomi dan isu bioetika. Nah, sekarang kita masuk ke pewarisan sifat. Pengertian pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau hereditas adalah penurunan karakteristik fisik, psikologis, maupun tingkah laku dari induk atau orang tua pada keturunannya, anaknya, melalui materi genetik. Macam-macam pola pewarisan sifat meliputi hukum Mandel, monohibrid, dihibrid, pautan gen, pindah silang, gagal berpisah, pautan seks, serta gen letal. Hormon gen, hukum Mandel, sintesis protein, DNA, RNA. Kromosom adalah struktur berbentuk benang panjang dalam inti sel yang tersusun dari DNA, potensi berfungsi sebagai penyimpanan informasi genetik (karakteristik tubuh) yang diwariskan dari orang tua. Manusia memiliki 23 pasang 46 buah kromosom, 22 pasang autosom tubuh, dan 1 pasang gonosom. Struktur dan komponen-komponen. Kromosom terdiri dari 2 komponen utama, DNA yang membawa kode genetik, potensi Krypton yang membungkuskan DNA agar tetap stabil. Gen adalah unit dasar fisik fungsional pewarisan sifat berupa segmen DNA di dalam kromosom yang menginstruksikan pembuatan protein untuk fungsi tubuh. Gen diturunkan dari orang tua ke keturunan, menentukan karakteristik fisik, serta dapat bermutasi. Komponen ini penting dalam biologi, kesehatan, dan genetika. Macam-macam gen. 1. Gen resesif. 2. Gen dominan. 3. Gen intermediate. Hukum Mandel. Hukum Mendel adalah prinsip dasar genetika yang dirumuskan oleh Gregor Mendel mengenai pewarisan sifat dari induk keturunannya. Hukum ini terdiri dari 2 bagian utama. Hukum 1, segregasi, yang mengatur pemisahan alel serta bebas saat pembentukan gamet. Dan hukum 2, aksortasi, yang mengatur pengelompokan alel secara bebas saat fertilasi. Sistem protein. Sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein fungsional di dalam sel menggunakan asam amino sebagai bahan baku yang diatur oleh DNA yang melibatkan RNA. Proses ini terjadi di ribosom dan terdiri dari 2 tahapan utama. Transkripsi, penyalinan kode genetik DNA ke mRNA di inti sel, dan translasi penerjemahan mRNA menjadi rantai polipeptidia di sitoplasma. RNA dan DNA, DNA
DNA merupakan sebuah molekul yang mampu menyimpan dan menyandingkan informasi genetik. RNA RNA merupakan polinukleotida dan menjadi perantara antara informasi genetik yang dibawa dalam DNA, ekspresi gen atau fenotip yang diwujudkan dalam bentuk protein. Contohnya meliputi warna kulit, struktur rambut, lurus atau keritingnya, warna mata, golongan darah, lesung pipi, kemampuan menggulung lidah, cuping telinga, hingga tipe kulit. Manfaatnya, mempelajari pewarisan sifat atau genetika bermanfaat untuk memahami mekanisme penurunan ciri fisik dan penyakit dari orang tua ke anak, serta memprediksi resiko penyakit keturunan. Dampaknya, pewarisan sifat atau genetika berdampak pada penurunan karakteristik fisik, warna kulit, bentuk rambut, psikologis, dan risiko penyakit dari orang tua ke anak melalui DNA dan kromosom. Dampak utama mencakup variasi biologis, kemiripan ciri fisik, penurunan sifat dominan atau resesif, serta potensi kelainan genetik seperti buta warna, hemofita, dan diabetes. Contoh dampaknya: 1. Variasi fisik dan psikologis. 2. Penurunan penyakit dan kelainan. 3. Sifat dominan dan resesif. 4. Pemulihan makhluk hidup. 5. Kesehatan jangka panjang. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang materi pewarisan dan bioteknologi. Maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang saya tidak mengenakan. Terima kasih. Bye-bye.